beliau sempat mendampingi Kabupaten Sorong ya. Beliau juga adalah fasilitator. Mas Wahyu, bisa dengar Di suara Papua. saya? Oh, Papua. Ya, ini juga sempat jadi paca di sana bersama teman-teman kita di Papua. Juga di sini ada teman saya, Bapak Abraham. Nama kami itu mirip-mirip ya, tapi beliau juga adalah salah satu fasil angkatan 8. Kalau tidak salah beliau pada angkatan 8 pendidikan guru penggerak itu bersama Bapak Ibu guru di Kabupaten Rotendao. Betul seperti itu, Pak apa? Oke, Benar, beliau biasa benar. Iya. benar. Dan saya sendiri Ibrahim Nenohai juga adalah fasil angkatan 8 dan bersama Kabupaten Sumba Barat Daya. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan berdiskusi santai, ngobrol santai bersama teman-teman kita mengenai salah satu platform yang disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendistek, yakni platform Merdeka Mengajar. Dan lebih lagi sekarang lagi tren ya kita dengar itu tentang e-kinerja yang disediakan dalam platform Merdeka Mengajar. Dan teman-teman kita malam ini kita akan berdiskusi banyak tentang hal itu, terutama dalam e-kinerja, bagaimana mempersiapkan RHK yang menimbulkan banyak miskonsepsi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa menambah administrasi dan berseliweran di media digital, seolah-olah seperti memberatkan pikiran kita. Dan malam ini semoga teman-teman kita membuka persepsi kita tentang apa yang akan kita diskusikan, apa yang akan dikerjakan oleh guru. Dengan santai kita akan ngobrol tentang itu. Oke, kita akan berdiskusi banyak tentang itu Bapak Ibu, dan untuk Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, semoga hal-hal yang kita diskusikan ini bermanfaat dan memberi solusi untuk masalah-masalah yang kita hadapi, apalagi sebagai seorang guru di kelas. Dan juga tidak salah ya, diskusi kita akan tanya jawab tentang apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, apa yang disediakan oleh guru. Ya, pertama saya ingin tanyakan ke Bapak Fasil bahwa apa sudah kita boleh diskusi panjang tentang ini? Sudah ngopi belum ini? Saya tanyakan dulu. Siap. Ini ngopi Siap. sudah ada. Aduh, ini cakar Sudah pinggang ada. ini Flores ini. Siap. Wah, ini sudah Ini- setengah Pak Mas ya. Oke, Itu baik. lumayan. Ibu, kita akan diskusi mengenai miskonsepsi yang ada tentang platform Merdeka Mengajar, terutama dalam menyediakan RHK. Dan ada berbagai macam peraturan menteri yang disalin dan membangun sinergi. Ya, kita ke teman-teman, Bapak Ibu, saya ingin tanyakan miskonsepsi apa yang timbul ketika RHK ini dirancang dan bagaimana Bapak Ibu menjelaskan itu sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Terima kasih. Boleh saya memulai dari Mas Wahyu? Bisa cerita sedikit tentang itu? Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam, salam dan bahagia Bapak-bapak fasil yang hebat. Ini lama juga nggak jumpa. Kita jumpa tatapnya ya. Selamat malam Mas Baik, Wahyu. ya memang ini hot issue dari RHK ini, e-kinerja itu memang hot issue. Jadi Bapak Ibu guys, saya lihat di kolom WA grup itu, membagikan berbagai macam tentang e-kinerja. Memang sangat luar biasa, terutama ya Pak Ibrahim dan kakak-kakak senior dong. Ini hal baru bagi kita semua mungkin ya, karena sistem pendidikan sekarang kan merdeka belajar, jadi memacu kita guru-guru harus belajar bagaimana kita ada aturan baru yang ditetapkan itu sekarang merata, tidak ada sistem afirmasi. Bagaimana kita seorang guru itu dalam mengatur pembelajaran kita menggunakan berdiferensiasi. Tapi ini kita yang saya sayangkan, dari kebijakan kementerian itu tidak ada diferensiasi dari Sabang dan Merauke, anggap saja kemampuan dan skill guru sama. Pasti yang kita awali itu merupakan hal Bapak. Jadi miskonsepsi adalah muncul yang di media itu nanti guru akan disibukkan tentang bagaimana kejar sertifikat. Nanti banyak sekali lah istilahnya guru akan meninggalkan ini pekerjaan. Contoh saya, tempat tugas saya di daerah 3T, otomatis nanti guru mencari
sinyal, "Wah, mohon izin, saya mau ikut seminar A sampai Z." Nah, itulah yang merupakan konsepsi. Jadi seolah-olah ini guru mau kejar sertifikat saja. Nah, mungkin esensinya itu kan belum dapat. Tapi kita maklumilah Pak Iba dengan teman-teman karena ini kan merupakan hal baru. Jadi pasti guru ya ini belum belajar pasti karena ini baru dicanangkan dan di bulan Desember dan terjadi pada Januari ini. Nah, mungkin yang miskonsepsi yang sering terjadi yang saya lihat itu nanti guru akan disibukkan lah dengan berbagai macam kesibukan untuk kejar RH-nya yang mereka susun. Nah, sedangkan ini banyak sekali nanti intinya kan nanti berpusat kepada dengan paradigma baru. Yang saya baca dari panduan kan inti esensi dari EPMM ini sudah terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar ini kan nanti akan memudahkan dari semuanya dari segi guru baik merencanakan dan paling penting itu akan integrasinya cocok dengan realitanya bagaimana istilahnya kurikulum merdeka itu disandingkan dengan raport mutu pendidikan. Nah, itulah seolah-olah guru terbawa ke kinerja yang lama. Jadi dia harus menyusun perangkat tapi sinerginya tidak dapat. Apa yang mereka intinya kan ada di murid. Jadi miskonsepsi yang sering saya dengar itu nanti guru, wah ini sibuk sekali, nanti jadi murid akan merasa ditinggalkan. Mungkin ya miskonsepsi awal yang sering saya dapati seperti itu Pak Iwan. Iya, terima kasih. Luar biasa Pak Wahyu, memang benar ketika kadang juga kita berpikir bahwa sebelum melakukan sesuatu kita berpikir wah sulit sekali. Padahal sebenarnya hal yang gampang kalau kita melihat bahwa pemerintah menyediakan platform ini untuk mempermudah malah. Ya, tadi sempat ada Pak Wahyu bercerita banyak tentang bahkan berseliweran bertaburan di grup-grup WhatsApp ataupun di media bahwa orang menyediakan webinar 32 jam dan ini sepertinya guru-guru mengejar itu untuk akan meninggalkan kelas dan hanya mau mengejar itu untuk sertifikatnya dan pada akhirnya harus diunggah ke sana. Bisa diberitahu kepada kita, beritahu kepada teman-teman bahwa apakah hanya untuk melakukan atau mengikuti webinar itu sudah bisa memenuhi ataukah sebenarnya hakikatnya itu bukan itu? Bisa teman-teman bisa jelaskan itu sehingga tidak terjadi pemikiran-pemikiran yang keluar dari rel yang sebenarnya. Ya, mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan itu. Silakan Pak Andi atau Pak Wahyu, boleh. Silakan Kak Andi dulu. Nanti baru menambal silam. Oke lah, baik. Jadi terkait dengan pengembangan kompetensi ini namanya juga mengembangkan kompetensi. Kompetensi kita itu yang mau dikembangkan. Itu yang menjadi fokus mungkin ya. Fokus Tambahan. Fokus atau semacam itulah. Jadi kita tendensinya itu tidak untuk mengejar poin itu. Benar. Jadi fokus itu untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Potensi yang sudah kita miliki itu kita mau kembangkan melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi yang sudah disediakan. Itu ada berbagai macam, ada webinar, ada pelatihan mandiri. Nah, latar belakang itu semua itu adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Begitu. Nah, lalu kasih, kaitannya nanti dengan rangkaian perencanaan kinerja itu, ini kan nanti ada tahap observasi, diskusi persiapan dulu, kemudian ada observasi. Nah, dalam rangkaian kegiatan itu pasti ada saja yang kurang-kurang dalam diri kita. Nah, yang kurang-kurang itu kemudian ditambah lagi dengan rapor pendidikan yang sudah ada selama tahun 2023 kan sudah pasti ada yang kurang-kurang. Nah, yang kurang itu yang mau kita kembangkan. Nah, yang mau kita kembangkan melalui pengembangan kompetensi itu. Sehingga kita tidak perlu mengejar poin sertifikat
pengembangan kompetensi. Itu kan sudah ditegaskan oleh Dirjen GTK itu, Ibu Nunuk sudah menegaskan bahwa kita tidak boleh mengejar poin pengembangan kompetensi minimal minimal 32 poin ya, Mas Adil. Itu Ya, benar itu. minimal 32 poin. Nah, itu yang kita kita fokuskan ke situ, Baik. Terima kasih Pak Andi, luar biasa, dan memang benar kita tidak perlu terlalu fokus pada apa yang kita pengembangan diri dalam hal ini, tapi kita fokus pada rapor pendidikan. Tadi saya sempat mendengar hal itu, rapor pendidikan yang ada pada setiap satuan pendidikan atau setiap sekolah gitu ya. Nah, memang rapor pendidikan ini ketika kita mengerjakan raport atau survei lingkungan belajar kalau tidak salah ya, dan itu terbaca ketika kekurangan-kekurangan yang dialami. Nah, kalau begitu memang salah satu fokus kita dalam pengerjaan RK itu adalah raport pendidikan. Kurangnya di mana, kita akan fokus aksinya pada bagian itu. Terima kasih Pak Andi. Dan mengenai rapor pendidikan ini sering dikatakan bahwa kepala sekolah membangun diskusi dengan guru-gurunya. Baik, dan Bapak Wahyu, mengenai fokus kita pada rapor pendidikan ini, kira-kira ada trik yang bagus ya yang dibangun sehingga aksi nyata kolaborasi yang dibangun dengan Bapak Ibu guru itu sangat efisien. Kebetulan beliau Pak Wahyu ini selain sebagai fasil dan sementara juga sudah ikut tes instruktur, beliau juga adalah kepala sekolah. Sehingga kita ingin dengar betul sinergi yang dibangun oleh kepala sekolah bersama guru untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi pada rapor pendidikan pada sebelum pendidikan. Silakan Pak Wahyu, mungkin ada cerita yang nikmat ini kita dengar. Baik, terima kasih Pak Iba. Ini memang pengalaman pribadi juga kemarin dalam waktu pemilihan RHK. Nah, kebetulan salah satu sekolah saya kan memang dapat pos kinerja. Jadi secara otomatis dari raport mutu pendidikannya kan agak dirasa jenjang peringkatnya tinggi. Jadi waktu dalam pemilihan saya hijau semua. Terus bagaimana istilahnya saya mau bersinergi teman-teman. Nah, mungkin kita dari pengalaman pribadi yang betul tadi dari kita hasil dari rapat mutu pendidikan kan ambil dari beberapa terintegrasi, baik dari platform digital ataupun kita ikut pelatihan dan ANBK lah ya, terutama yang survei lingkungan yang paling menentukan. Nah, itu kan guru merefleksikan bagaimana, makanya dalam mengisi sebuah survei lingkungan itu semua guru itu mengisi apa adanya. Nah, dari itu kita menghasilkan refleksi. Nah, mungkin tadi saya sedikit kembali lagi flashback tadi yang Pak Iba tanyakan di pertama itu. Memang banyak sekali ya teman-teman kita istilahnya dalam pengalaman kita di dalam pengembangan diri kan, langkah awal untuk pengembangan diri yang diambil dalam semester 1 kan berawal dari rapot pendidikannya. Lah diambillah mungkin dalam satu, misalkan seperti ada yang merah. Guru diberikan pilihan memilih satu. Nah, pengembangan dirinya kan mungkin lemah di bagian pengaturan kelas atau dalam praktek pembelajaran. Nah, makanya Bapak Ibu dalam mengambil pengembangan diri juga tidak sembarangan, yang penting dapat sertifikat. Nah, justru kita berkaca, ambil dari pengembangan diri yang semester 1 ini, kita mengambil dari rapot pendidikan yang kita ambil dari 8 itu, kita ambil. Nah, maka kita, kekurangan kita ada di mana, baru kita mengambil pengembangan diri. Nah, setelah itu nanti kita akan mengadakan observasi di semester 1. Nah, mungkin nanti dan kepala sekolah melakukan diskusi, coaching atau apa, banyak sekali kelemahannya di bagian ini. Nah, butuh keterbukaan dan kejujuran, Pak. Nah, makanya akuntabilitasnya itu kan dinilai. Nah, jadi sebagai sosok kepala sekolah itu harus tahu dulu apa yang dinilai, apa yang dipertimbangkan, dan apa akuntabilitas dari sebuah bukti dukung aksi nyata dari guru-guru kita. Jadi terkesan kadang-kadang nanti teman kirim sembarangan, tapi seolah guru kepala sekolah sebagai top manajernya tidak tahu, langsung klik saja baca oke, sesuai ekspektasi. Padahal entah mereka copy paste dari mana, tidak sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Jadi tetap Pak, kunci utamanya itu kita perencanaan basis data dulu. Kita itu sebagai istilahnya top manager ya,
kita perencanaan berbasis data. Nah, kita kan dalam penyusunan rencana kerja sekolah kan harus istilahnya kita bedah dulu PDB-nya. Kita kolaborasi dengan teman-teman, oh kita titik lemahnya dari hasil perencanaan berbasis data ada di poin ini. Makanya nanti guru juga waktu dalam membuat sebuah RHK itu harus kita sepakati juga. Jadi kan kadang-kadang yang miskonsepsinya itu kepala sekolah jalan ke SOE, guru jalan ke Atambua. Jadi di Keva. Jadi satu ke kiri, satu ke kanan. Jadi harus bersinergi bagaimana menyepakati dan membuat sebuah RHK yang menjadi satu kesatuan yang utuh dari kelemahan dan kekuatan yang ada di sekolah. Nah mungkin ya intinya itu Pak Iwa, ya kita duduk bersama, berdiskusi, merefleksikan dan adanya sebuah kejujuran diri untuk merefleksikan. Mungkin itu sedikit saya refleksikan dari pengalaman saya. Terima kasih Pak Iwa. Benar. Terima kasih, luar biasa Pak Wahyu, dan memang butuh kolaborasi antara kepala sekolah dan guru. Nah di sini tadi sempat disebutkan bahwa dalam penyusunan RHK itu harus ada diskusi dengan kepala sekolah, guru, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, Bapak-Bapak Fasil yang hebat ini, ada satu hal yang sering ketika kita mengisi RHK itu, nah dalam poinnya itu kadang contoh kecil pengelolaan kelas. Nah, kalau contohnya di sekolah saya itu raportnya itu merahnya di literasi. Nah, bisa ada contoh pemilihan pemilihan item RHK yang bagus sehingga ada koneksinya dengan pengelolaan kelas atau koneksi dengan item-item pilihan yang ada. Bisa diberi contoh sehingga kami guru yang merasa awam bisa seperti itu. Ada mungkin Pak Andi atau Pak Abraham boleh memberi penjelasan sehingga terjadi hal yang kita tidak inginkan bisa jelas bagi kita semua, apalagi Bapak Ibu guru yang ya termasuk kita semua menurut hal baru. Boleh silakan Pak Andi atau Pak Aba boleh beri contoh mungkin. Kakak Aba dulu. Oke, silakan Pak Aba boleh. Iya. Oke, selamat malam Bapak Fasil yang hebat-hebat yang sudah lebih dulu menggambarkan kondisi yang terjadi di masing-masing sekolah. Memang itu pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan pengalaman saya pribadi bersama teman-teman di sekolah saya juga. Jadi kalau berangkat dari tadi ketika kita diperhadapkan dengan kemarin, kalau tahun 2023 kemarin kita ada penilaian kinerja diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal kinerja. Kemudian kali ini kita secara khususnya di bidang pendidikan kita dikasih sebuah platform yang kemudian dikelola untuk kemudian masing-masing kita sebagai tenaga pendidik boleh mengunggah kinerja kita di sana dengan mulai dari perencanaan dan banyak hal yang memang terasa agak mengganjal karena kesulitan fasilitas yang kita miliki di masing-masing satuan pendidikan, kemudian kesulitan lain sepertinya, dan kemudian itu menjadi beban sehingga mulai perencanaan yang harusnya kita lakukan di bulan Januari ini saja sudah dirasa sangat berat seperti yang digambarkan oleh Bapak Wahyu. Kemudian baru dengar sepintas terkait dengan nanti kinerja yang kita harus lakukan sebagai seorang pendidik ini di PMM ini, ternyata nanti harus pilih poinnya sekian, dan kemudian kita berpikir, oh nanti ketika menjalani itu saya harus cari banyak webinar, harus banyak diklat yang saya ikuti, bahkan ada sekarang berbondong-bondong orang berusaha untuk kemudian membentuk komunitas belajar. Padahal awal-awal dulu ketika kita merintis itu orang sepertinya memandangnya sebelah mata. Nah ini baru sekarang ketika kita diberi wadah ini untuk kemudian kita bisa jadikan sebagai media untuk kita bisa berbagi praktik baik supaya bisa dapatkan poin dan penuh itu, kemudian mereka baru kejar untuk kemudian cari peluang bagaimana ke sana. Nah, saya kira teman-teman kita harus kuatkan mereka untuk jangan kemudian fokusnya kepada pengembangan diri untuk kemudian cari poinnya, karena itu hanya tugas tambahan Bapak Ibu. Karena dalam pembuatan rencana kerja ini di PMM itu ada 3 unsur utama, kemudian pengembangan diri, lalu kemudian perilaku. Nah, yang kita omong banyak itu terkait dengan pengumpulan poin untuk sertifikat, mengikuti pelatihan mandiri, webinar, seminar, lokakarya, dan lain-lain itu sebagai unsur tambahan yang nanti harus dilakukan sebagaimana yang tadi digambarkan Bapak Wahyu. Kita harus awali dengan kita memperhatikan untuk pengembangan diri itu, kita harus memperhatikan raport pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
kita punya poin di raport mutunya itu kurang di mana, kita kembangkan itu. Kemudian nanti di semester berikut setelah selesai kita dapatkan pendampingan dari kepala sekolah melalui observasi, kan nanti ada refleksi tindak lanjut dan di situ nanti ada rekomendasi-rekomendasi untuk masing-masing kita sebagai pendidik, kita akan pengembangan diri di bagian mana. Itu sesuai dengan hasil observasi dari kepala sekolah dan kemudian ada catatan rekomendasinya di sana. Itu untuk pengembangan diri. Sedangkan memang di semester awal ini di tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ini kita baru tahapan perencanaan. Jadi kita semua masing-masing sebagaimana yang diinstruksikan minimal kita pilih 32 poin sebagaimana yang ada 18 indikator yang ada di 8 komponen itu, kita nanti pilih poin-poin yang kita bisa lakukan dengan minimal kita pilih 32. Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh teman-teman bahwa kalau dalam pilihan itu kita sudah terlanjur merestui untuk nanti misalnya 40 poin yang nanti kita akan harus kejar dalam semester ini. Tapi sampai pada akhirnya itu kalau belum tercapai, kata Bu Nunu, mantan Ketua Umum PGRI yang sekarang sudah Dirjen GTK, beliau mengatakan bahwa itu tidak harus kita capai yang 40 poin yang kita sudah rencanakan. Tapi kita usahakan untuk minimal 32 itu kita capai. Nanti kan kita masih ada waktu, nanti semester berikut kita masih kejar lagi. Sehingga dengan mendapat penyegaran seperti itu, saya kira kita perlu mencerahkan teman-teman untuk jangan kita fokus kepada kejar poin pengembangan diri, tapi bagaimana kita berkolaborasi bersama kepala sekolah untuk secara sejujurnya kita merencanakan kita punya perangkat pembelajaran yang nanti kita akan unggah pada 1 Februari. Karena bulan Februari ini kita nanti diskusi persiapan itu, kita ada tahapan berikut untuk kita unggah beberapa komponen di platform Merdeka Mengajar, sehingga nanti yang kita punya RPP yang kalau sekarang kurikulum mereka kita sebut dengan modul ajar itu nanti kita akan unggah ke sana, itu lengkap dengan lembar kerja dan kemudian asesmennya kita akan unggah ke sana, dan kemudian akan kita diskusikan dengan kepala sekolah untuk nanti kita juga akan memperhatikan indikator-indikator yang nanti akan termuat di sana. Untuk itu yang nanti akan menjadi perhatian fokus supaya saat observasi nanti, itu yang kita nanti akan harus bertanggungjawabkan sebagaimana persiapan yang kita sudah lakukan. Selesai observasi nanti, baru kemudian ada rekomendasi dari Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan hasil observasi yang dilakukan. Sehingga saran saya mungkin nanti kita fokusnya ke sana dulu, kita perhatikan kita punya perangkat pembelajaran yang nanti akan kita pakai dalam observasi nanti, untuk nanti saat observasi itu kita konsentrasi di situ, dan kemudian kita bisa memberikan sebuah gambaran yang real tentang kondisi kita, agar kita diberi masukan oleh kepala sekolah pun sesuai dengan kondisi yang kita alami. Jadi ini harus kita sampaikan kepada teman-teman supaya sebagaimana juga digambarkan oleh Bapak Wahid tadi, teman-teman harus bisa menggambarkan sejujurnya kondisi mereka supaya nanti ketika diterapi pun bersesuaian dengan apa yang mereka alami, agar itu nanti bisa lebih menguatkan dan bahkan pengembangan kompetensinya ke depan sesuai dengan saran yang dilakukan oleh kepala sekolah itu bersesuaian. Jadi mungkin teman saya seperti itu, teman-teman, kawan-kawan guru hebat yang lain bisa berbagi dan kita saling melengkapi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Abraham, memang luar biasa, dan kembali lagi kalau kita melihat bahwa berarti kuncinya ada di raport pendidikan yang ada pada setiap satuan pendidikan. Sehingga kalau kita melihat bahwa pengembangan itu berfokus pada kekurangan ataupun hal-hal yang tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan belajar siswa di sekolah. Untuk itu Bapak Ibu, coba kita menyimak sedikit tentang apa yang akan dilakukan dalam kita berefleksi bersama kepala sekolah. Kalau bisa saya minta Pak Andi boleh menjelaskan tentang bagaimana refleksi kepala sekolah bersama dengan Bapak Ibu guru untuk membangun kolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan belajar berdasarkan raport pendidikan yang ada. Silakan Pak Andi. Pak Iba, mungkin saya bisa menambahkan sedikit kok Pak Iba. Ini boleh, silakan sebelum saya ke Pak Andi. Silakan. Oke. Silakan. Ini saya potong ini senior kayak sonde enak ini. Tidak apa-apa. Ya alangkah nikmatnya seperti itu.
poin penting ya, Bapak Ibu mungkin kita nanti dicermati juga, istilahnya kita membangun motivasi guru, jangan merasa terbeban. Kalau kita tidak memotivasi guru, nanti guru terkesan terbeban. Wah, ini justru itu kita istilahnya kementerian itu terintegrasi dengan PMM itu malah memudahkan guru. Jadi jangan membuat seolah-olah ini kinerja itu membuat guru malah kita tambah terbeban. Nah, akhirnya yang korban kan murid karena paradigma baru itu kan muaranya ke murid. Terus yang kedua itu nanti dipahami juga antara kepala sekolah dengan guru-guru itu hal mendiskusikan apa yang akan dinilai dan apa yang menjadikan pertimbangan untuk pengembangan kompetensi mereka. Terus yang tersanya diskusi tentang istilahnya bukti dukung. Jangan supaya tidak meleset lah istilahnya. Jadi guru juga saling kolaborasi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat kan di dalam observasi juga diperkenankan untuk rekan sejawat saling mengobservasi. Jadi mungkin tambahan saya itu perlunya sekarang itu banyak sekali yang permisi yang guru yang merasa terbeban, Bapak, kasihan. Justru kita sebagai istilahnya kepala sekolah itu harus memberikan motivasi. Kalau kinerja itu kan malah mudah. Saya rasa saya dalami itu kinerja sangat mudah, Bapak Ibu, malah sesuai dengan apa yang ada di kondisi sekolah kita. Jadi ya itulah tugas-tugas kita lah istilahnya menggerakkan, memberikan miskonsepsi ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bersemangat bagaimana goal-goalnya dari kinerja ini adanya peningkatan perilaku dengan praktek pembelajaran yang bermuara kepada murid. Mungkin menambahkan sedikit Pak Iba, minta maaf. Terima kasih Pak Wahyu. Tidak salah ya, memang benar ya. Terasanya ada yang berpikir bahwa menyelesaikan RHK saja seperti seolah-olah lama atau bahkan membutuhkan waktu. Padahal sebenarnya ketika kita mengerjakan itu tidak kurang dari 15 menit kalau tidak salah. Ya, 15 menit untuk membuat sebuah perencanaan. Dan ketika kita melangkah pada bagian pengembangan dan kolaborasi terus pelaksanaan itu yang kita lakukan setiap hari. Nah, dan lebih nikmat lagi ya, lebih enak nanti kita berkembang dalam berdiskusi ini. Kita ke Pak Andika untuk mendengarkan, kita menyimak, kita berdiskusi bersama tentang bagaimana membangun kolaborasi dalam raport pendidikan yang ada dalam setiap satuan pendidikan. Silakan Pak Andi. Oke, baik. Tentang kolaborasi itu memang sebenarnya kunci utama itu. Kunci utama. Kalau kita melihat di Perdirjen nomor 7607 yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK itu di pasal 2, bab 1 pasal 2 itu bab 1 pasal 4 itu pengelolaan kinerja ini berorientasi pada peningkatan kinerja guru dan kepala sekolah, kemudian mewujudkan pembelajaran yang berdampak pada murid, kemudian pemenuhan ekspektasi kepala sekolah. Nah, pemenuhan ekspektasi kepala sekolah supaya bisa terpenuhi kan harus ada kolaborasi antara guru dan kepala sekolah, karena guru yang nanti ekspektasi kepala sekolah kan begitu. Ya, begitu. Nah, oleh karena itu kan kita harus bangun kolaborasi, dalam diskusi. Kemudian tadi Mas Adi sudah sentil sedikit tentang keterbukaan, kejujuran. Itu saling terbuka, bangun kolaborasi, komunikasi yang intens antara guru dan kepala sekolah. Ini kan semua tujuannya untuk kita semua, untuk guru, kepala sekolah. Ujung-ujungnya itu adalah supaya sekolah itu menjadi lebih baik. Dampak akhir itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid tadi. Jadi saya pikir kolaborasi ini itu kunci utama itu. Kunci utama. Kemudian terkait dengan namanya kita memang guru ini, kalau selama ini kita punya pemahaman dan budaya itu, kalau yang namanya supervisi atau observasi oleh sekolah itu sesuatu yang sangat menakutkan lalu menegangkan sekali. Bahkan bisa kalau jadwal
jadwal supervisi sudah dikeluarkan oleh kepala sekolah, 1 minggu itu guru ini Ada yang sakit. kita bisa sakit perut itu. Ada yang menghindar tidak masuk sekolah gara-gara supervisi. Ya, ini yang harus kita hilangkan. Sehingga pola pikir kita itu juga terhadap observasi itu kita harus berubah bahwa observasi atau supervisi itu merupakan salah satu bentuk kolaborasi untuk memperbaiki yang masih kurang untuk menjadi lebih baik, terutama dalam hal proses pembelajaran, supaya proses pembelajaran ini semakin berkualitas, berdampak pada murid. Nah, ini yang perlu kita geser pola pikir, terutama kita sebagai kita sebagai guru. Pak Iba, kalau mau dapat supervisi oleh kepala sekolah minggu beberapa hari sebelum itu kita rasanya kayak kita mau besok nanti supervisi ini takut setengah mati. Lalu saya pernah mau disupervisi oleh pengawas malah, tapi supervisi pengawasnya datang tiba-tiba. Pengawas datang tiba-tiba lalu minta untuk observasi saya di dalam kelas. Itu kayak terpukul begitu. Awalnya kayak terpukul begitu. Kenapa tiba-tiba ini? Tapi setelah selesai, saya berpikir bahwa memang observasi, supervisi ini dampaknya untuk kita juga. Kan kalau kita sendiri kita tidak tahu apa yang masih kurang. Pengelolaan kelas, penciptaan suasana belajar di kelas itu masih kurang kita sebagai guru. Ya, kita butuh masukan dari orang lain. Salah satunya itu tadi. Nah, itu hal utama yang perlu kita geser dahulu. Begitu ya. Begitu Pak Iba. Terima kasih, luar biasa. Diskusi bincang-bincang kita semakin nikmat ya, semakin enak ini. Ya, bicara tentang Ngopi dulu Pak Iba. Ngopi dulu. Ya, guru kan mengajar tidak perlu tegang Bapak Ibu. Iya. Dan Bapak Fasil memang diskusi kita tentang observasi tadi, dan ya kalau ini dulu kita kenal dengan supervisi. Sebenarnya kalau mau dikatakan setiap hari itu kepala sekolah sudah melakukan pengamatan dan kepala sekolah sudah tahu persis siapa guru-gurunya, sehingga kalau iya betul begitu. Atau bagaimana Bapak Kepala Sekolah Pak Wahyu? Ya, saya yakin bahwa kepala sekolah sudah hafal persis duduk berdiri, cara mengajarnya, guru-gurunya, dan saya yakin setiap kali aksi yang dilakukan oleh guru-guru, kepala sekolah sudah tahu itu. Nah, sehingga ketika kita diobservasi, saya yakin. Pak moderator, Kakak. Iya. Ini kayaknya enak omong supervisi ini. Kayaknya mungkin kita agak sibuk sedikit karena kita kan Fasil. Ada salah satu modul itu yang saya sudah terapkan bagus, itu praktek pembelajaran coaching. Jadi paradigma kita melakukan supervisi, rubahlah kita jangan sebagai istilahnya kita sebagai penilai atau kasih takut guru. Jadi kita membangun istilahnya motivasi dan membangun kita menggunakan teknik coaching dari perencanaan itu bagus sekali. Nah, alangkah baiknya ilmu modul yang kita semoga guru-guru penggerak ke depan ini yang sudah kita bekali, kita kasih motivasi, bisa menularkan teman sejawat bagaimana cara melakukan observasi menggunakan teknik coaching. Jadi seolah-olah guru juga tidak merasa tegang, rileks seperti ini kan kita sudah nyaman. Jadi hal-hal apa yang akan tergali dan akan ngalir sendiri, akan ada keterbukaan. Justru nanti ada ide atau gagasan hal-hal yang tidak diduga akan muncul. Kalau kita diskusinya tapi kalau kita menggunakan sistem instrumen yang kaku, maksudnya keluar dari yang sesuaikan instrumennya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan sekolah juga. Tidak mungkin kita disamakan ratakan juga. Jadi kalau kita menggunakan sistem coaching, menggunakan percakapan yang istilahnya cair, otomatis guru akan merasa tergugah, tidak ada terbeban sebagai momok yang ditakuti sebagai seorang supervisor atau yang disupervisi. Jadi malah ada kerinduan, Pak, saya
supervisi terus. Nah, itu yang kita tunggu sebagai seorang kepala sekolah. Ya semoga Kakak. itu ada ya. Ya, dan Iya. memang benar Pak Wahyu apa yang dikatakan itu benar. Paradigma kita terhadap yang namanya supervisi itu seringkali apa yang dikatakan Pak Andi tadi juga benar. Seringkali jadi momok Pak Wahyu. Nah, apa yang Iya. kita dapati bahwa ternyata kalau mau dibilang supervisi itu sebenarnya adalah sebuah teknik coaching dan bagaimana menggali, Iya. bagaimana Bapak mengembangkan Iba, kemampuan guru. Ya, ya, seperti itu. Terima kasih Pak Wahyu sudah membuat kita memahami lebih jauh dan paradigma yang kita bangun itu memang Bapak Iba, benar. Kita harus membangun persepsi yang bagus. Terima kasih dan kita kembali ke iya, iya. observasi tadi ya. Observasi tadi di sini Bapak Ibu, Bapak Fasil ada salah satu paradigma pemikiran yang dibangun oleh teman-teman kita karena tidak semua guru-guru kita di Indonesia itu memahami tentang ada istilah-istilah baru. Contoh kecil aksi nyata. Nah, istilah-istilah ini kebanyakan ada pada lingkup pendidikan guru penggerak. Nah, di luar dari itu, teman-teman kita yang belum bergabung atau sudah bergabung bukan kurang memahami tapi belum mengenal istilah itu. Padahal sebenarnya istilah itu adalah sebuah bentuk pendekatan mengenai aksi yang dilakukan oleh guru. Nah, teman-teman bisa Bapak Ibu Fasil, Bapak Fasil ya, mohon maaf ya ini yang ada Bapak-bapak semua ini. Ya. Bapak Fasil bisa memberi satu persepsi kepada teman-teman kita atau kita bercerita tentang bagaimana yang disebut dengan aksi. Sehingga ketika ada observasi, ada aksi yang dilakukan itu seperti apa. Karena kadang juga kita berpikir bahwa guru itu serba pintar, padahal sebenarnya kadang juga istilah membuat kita bingung Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita mendekatkan ini dengan hal-hal yang cukup sederhana dan tidak rumit begitu. Silakan. Dan kalau bisa nanti kita sampai dengan bagaimana supervisi itu. Silakan. Saya memulai dari Pak Wahyu, boleh tambahkan? Tidak apa-apa, silakan. Baik, Pak Iba. Sebuah ini ada rencana pasti akan ada aksi toh. Nah, sesuai juga konteksnya apa yang direncanakan. Seperti kita di dalam rencana tiap modul itu kan ada titik tentu, ada kriteria tertentu yang kita tuju. Nah, esensinya kan istilahnya sebagai seorang guru itu otomatis yang dituju adalah kelas. Bagaimana istilahnya apa poin pentingnya, misalkan membuat kesepakatan kelas itu. Ya contohlah membuat hal-hal serius. Itu kan utama dari kelancaran kita, membuat komitmen dinaikkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, itu hal-hal seperti itu ya. Seperti itu kita buatlah aksi nyata. Seringlah berbagi, mungkin kita bisa buatkan sedikit laporan karena kita dituntut juga. Dan dalam konteks juga di dalam platform Merdeka Mengajar kan kita juga ada pelatihan mandiri. Di situ juga kita dari mengisi sebuah materi, kita mempelajari kan karena ada materinya kita akan dituntut membuat sebuah aksi nyata. Nah, jadi antara kriteria antara guru dengan kepala sekolah nanti aksi nyatanya akan berbeda. Karena sekarang kan rata-rata guru istilahnya rata-rata kepala sekolah kan 0 jam. Ya, itu nanti kita istilahnya kalau kepala sekolah lebih cenderung bagaimana membuat visi yang ideal di dalam sebuah sekolah. Nah, mungkin dari pengalaman saya sebagai kepala sekolah, Pak Iba, kalau sebagai guru ya mungkin saya nanti ada kakak Andi dengan kakak Pak Aba ada nanti ranah aksi nyata seorang guru. Kalau saya contoh membuat yang sudah raya real itu membuat sebuah visi ideal sekolah. Dulu kan selama ini kita mungkin cenderung seorang kepala sekolah turun di sekolah, kita mengcopy paste visi misi yang ada di sekolah. Kadang jarang sekali kita akan mereview. Nah, padahal itu akan menuju ke hal-hal poin berikutnya. Nah, kita mencoba mereview sedikit, menggali juga kebutuhan yang ada di sekolah. Oh, sekolah ini mau jadi seperti apa? Visi ideal apa bagi guru-guru dan kita memanfaatkan aset-aset yang ada. Tidak mungkinlah saya ada di 3T membandingkan saya yang ada di Pak Adi Jakarta Barat ke Jakarta Timur. Jadi tidak usah berpikir yang paling tinggi-tinggi, tapi sesuaikan dengan konteks yang ada di sekolah saya. Oh ya, kita yang berpikir istilahnya kemajuan sedikit, lama-lama jadi bukit. Semuanya tidak pakai instan, Pak, sebuah proses. Nah, bagaimana kita lah menggerakkan aset yang ada di sekolah, keterlibatan, kolaborasi,
Nah, sebuah aksi nyata itu kalau kepala sekolah ya sudah hasil nyata mereview tujuan dan visi yang ideal sekolah itu seperti apa, Pak Iba. Mungkin dari saya Baik, pengalaman aksi nyata seperti itu dari ranah kepala sekolah. Silakan mungkin ya, kakak yang terima kasih. Memang inilah kacamata kepala sekolah ya kalau kita melihat. Dan tadi sempat kita bincang tentang coaching dan memang hal dalam kegiatan guru penggerak ini kita kenal istilah coaching klinik untuk supervisi. Nah untuk itu eh, Bapak Fasil bisa bercerita panjang tentang bagaimana melakukan coaching. Coaching ini kan bukan saja dilakukan oleh kepala sekolah, juga bisa dari rekan sejawat atau mitra kita membangun coaching klinik antara sesama guru. Untuk itu kita bisa mendengar ceritanya tentang coaching klinik ini. Coaching klinik untuk supervisi. Saya ke Pak Aba dulu, boleh cerita banyak tentang itu? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Iba, luar biasa. Ternyata semakin malam pembincangannya semakin hangat ini. Diskusi Ya, kopi sampai habis ini Pak. kopi sampai habis ya. Saya kebetulan tidak menikmati segelas kopi, tapi saya juga bisa merasakan hangatnya kopi Pak Wahyu sama Oke, Pak Andi terima juga. Saya kasih. sempat di sini juga. Iya. Pak Iba kalau habis bisa Iya. tambah lagi. Jadi, iya. Silakan Pak Aba, Baik, silakan. jadi Pak Iba bersama Bapak Wahyu, Pak Andi, dan teman-teman semua yang menyaksikan live ini, bahwa sebenarnya coaching ini seperti yang sudah digambarkan oleh Bapak Wahyu. Jadi kita sebagai guru bersama kepala sekolah kita sebenarnya adalah mitra. Makanya kenapa ketika kita di saat hendak di supervisi, kita nyaman, harus berasa seperti seorang senior mau menuntun juniornya, karena sesungguhnya nafas dari coaching adalah itu, bagaimana si coachnya membantu coachi untuk kemudian menemukan apa-apa yang menjadi kelemahannya untuk kemudian diperbaiki, dikembangkan supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada sasaran pelayanan. Misalnya kalau kita sebagai seorang pendidik, nah saat menuntun, saat memfasilitasi anak-anak kita di kelas, kita harus memberikan pelayanan sebagaimana yang kita persiapkan untuk kemudian menumbuhkan karakter yang baik, menanamkan sebuah pengetahuan yang baik, dan kemudian bisa mengubah pola pikir mereka untuk mereka bertumbuh menjadi manusia Indonesia yang punya kualitas. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dan kemudian kita jadikan sebagai sebuah perasaan nyaman untuk ketika kita kalau mau di coach, mau di supervisi, kita harus ada dalam rasa nyaman seperti itu. Maka mungkin kita juga harus bisa mendampingi teman-teman kepala sekolah agar dalam memfasilitasi teman-teman guru di sekolah dalam posisi sebagai supervisor, jangan seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu tadi, bahwa tidak boleh sebagai pengadil datang sebagai hakim untuk kemudian memvonis, oh ini ternyata lu punya PR dong, salah semua ini, bikin ulang. Dan itu nanti terakhir teman ini. Iya. Padahal sebenarnya gurunya hebat. Orang bahkan iya. Beliau bisa sampai menjadi seorang sarjana, itu artinya luar biasa. Maka ketika dia memfasilitasi anak-anak di kelas, seharusnya potensi yang sudah dimiliki sebagai seorang sarjana itu bisa dikuatkan di dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi anak-anak. Maka tahapan dari coaching itu sebenarnya sudah dipahami juga, karena waktu lalu kalau istilah lamanya itu supervisi juga ada instrumen untuk pra supervisi, kemudian supervisi, dan pasca supervisi. Coaching juga begitu, coaching juga demikian. Jadi hanya ketika kita memahami nafas dari coaching itu, kita tidak nanti akan menggurui. Jadi ketika misalnya kepala sekolah memberikan melakukan coaching terhadap kita sebagai guru-guru, beliau harus memahami posisinya bukan sebagai guru untuk mendikte gurunya, tapi beliau harus bisa menempatkan diri sebagai seorang pelatih yang baik untuk bagaimana menggali potensi dari teman-teman yang menjadi coachi, agar dia bisa mempersiapkan diri dengan baik dengan mengenali akan kelemahan dan kekuatan dirinya, supaya bisa memantapkan dirinya dan kemudian bisa
memberikan pelayanan yang terbaik ketika dia bertugas atau mengeksekusi rencana yang sudah dibuat. Jadi kalau saya di sekolah, teman-teman saya di sekolah, dalam hal sekecil apapun ketika misalnya mereka dalam pembelajaran di kelas dan ada hal-hal yang mereka temui sebagai sebuah kesulitan, saat keluar mereka sering kita berdiskusi dan secara tidak sadar itu sebuah praktik coaching yang sederhana yang kita bisa lakukan. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, kadang mereka mungkin ada hal-hal yang mereka masih harus disiapkan. Mereka biasanya meminta pendapat, kemudian mereka setelah selesai pembelajaran, kadang saya tidak mengikuti mereka di kelas karena kewenangan saya tidak untuk mensupervisi. Ketika mereka meminta saya untuk mengobservasi, karena saya hanya cuma amati sebentar lalu kemudian lewat. Dan selesai kita masih berdiskusi lanjut. Dan ketika saya dalam posisi sebagai teman sejawat seperti itu, tindakan coaching saya lakukan, yaitu dengan terus menanyakan pertanyaan, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntut untuk kemudian menggali kira-kira menurut dia terkait dengan permasalahan yang dia alami itu apa, dan kira-kira apa yang bisa dia buat untuk kemudian melakukan ini dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan penuntut seperti itu yang kemudian saya sering lemparkan untuk kemudian teman-teman bisa menggambarkan apa yang mereka gundahkan dalam hati dan mereka bisa carikan solusi. Karena kalau kita yang berikan solusi langsung pun mereka dalam pelaksanaan belum tentu akan menjawab mereka punya permasalahan. Karena prinsipnya coaching itu kita harus tuntun dia untuk kemudian dia menemukan sendiri dan kemudian menyelesaikan masalahnya. Bukan kita yang kemudian menjadi juru selamat bagi dia. Jadi persoalannya bukan kita yang ambil alih. Sehingga mungkin yang perlu dipahami dan saya juga oleh teman-teman kepala sekolah agar saat mendampingi, saat memfasilitasi teman-teman, ketika observasi nanti juga harus demikian. Karena ada juga saya dengar ada kepala sekolah yang katanya kalau dia sekedar hanya hadir lewat saja di situ juga itu dia sudah melakukan observasi. Padahal ilmu yang saya pelajari waktu mempelajari tentang teknik supervisi tidak seperti itu. Bahkan ada yang bilang kalau sengaja lewat kau pilih-pilih kotoran itu juga itu sementara dalam posisi supervisi. Dan saya pikir beliau ini belajar ilmunya dari mana? Tapi ini bukan kepala sekolah yang ada di sini. Saya nontonnya dari dari YouTube. Ya. Jadi mungkin itu yang kita buatkan kepada teman-teman dan kemudian kita bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah yang lain untuk kita bisa lebih penguatan juga. Bukan berarti teman-teman ini paling hebat, tidak, tapi dalam posisi sebagai rekan sejawat kita bisa berbagi, kita bisa berkolaborasi untuk miskonsepsi yang menjadi kegundahan bagi seluruh guru-guru di wilayah NKRI ini menjadi terobati karena ada pencerahan-pencerahan yang sering dilakukan oleh berbagai komunitas untuk kemudian kita tetap semangat supaya jangan kita fokus kepada pengembangan kompetensi lalu kemudian kita kasih tinggal kelas dan anak-anak terabaikan, sehingga harapan bangsa ke depan adalah untuk kita bisa memiliki generasi yang kuat, generasi milenial yang harusnya menjadi penerus bangsa ini. Ternyata kita bisa ambruk pada beberapa waktu ke depan karena kita yang tidak kuat membekali anak-anak kita. Jadi tambahan saya terkait dengan coaching seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin kita perlu tetap terima kasih juga teman-teman guru dan kepala Abraham, sekolah. luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Mungkin ada juga menggunakan ilmu malologi, mungkin maloi saja gitu ya istilah ini. Ya, dan memang luar biasa. Kita ngopi ya. Saya tambah kopi ini yang tidak tertawa. Ya, Pak Ibrahim, sapa dulu di live itu ada yang disapa dulu teman-teman, ada yang live itu di komen itu ada banyak sekali itu teman-teman. Ada teman-teman kita yang ikut di live. Sapa dulu. Baik, Sapa dulu sambil ya, ngopi. Bapak Ibu yang ikut nebeng, ikut ngobrol bersama kami di kolom komentar. Terima kasih ya partisipasinya sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan diskusi-diskusi kita seperti ini malam ini kita sangat mengharapkan sehingga kita menyatukan persepsi. Dan Bapak Ibu yang ikut menonton, ikut live bersama kami, saya menyampaikan selamat bergabung. Semoga apa yang kita bangun, persepsi yang kita bangun itu bernilai positif demi pengembangan pendidikan kita di Indonesia. Terima kasih Bapak Fasil yang luar biasa. Dan kali nanti kalau kita live lagi,
nanti harus ada ibu-ibu sehingga kalau ketika saya sapa ini harus bapak ibu ya, gitu. Ini Pasir Timur Iya Tengah betul. Selatan ini semuanya bapak-bapak ini. Baik Bapak Ibu, aduh lupa lagi ini. Ya baik Bapak Fasil yang luar biasa. Kita kembali ke topik kita tadi itu luar biasa apa yang dikatakan oleh Pak, teman-teman bahwa baik Pak, ya baik Pak, saya silakan. potong. Oke, boleh. Mungkin kita kasih kesempatan juga untuk teman-teman yang live mungkin mau menyampaikan pertanyaan untuk Oke. didiskusikan. Boleh Boleh. diketikkan di Itu kolom luar chat. biasa itu Pak Andi, luar biasa itu. Betul. Oke, silakan boleh teman-teman yang ikut live boleh mengajukan pertanyaan sehingga nanti kita diskusi bersama di sini. Jangan lupa kopinya juga ya, sehingga diskusi kita semakin berkembang. Boleh nanti kita copy pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ikut live. Boleh tayang Pak Andi boleh nanti copy pertanyaan sehingga bisa kita request, kita bisa ya menjawab. Boleh. Nanti saya pantau. Pak Andi boleh copy saja di kolom chat kita sehingga kita dapat menjawab, sehingga diskusi kita bukan saja 4 orang ya, tapi satu Indonesia boleh ikut bergabung, tidak apa-apa. Namanya juga guru ya Bapak Ibu, di ujung pulau, baik di Papua, baik di Sumatera atau di Kalimantan, kita adalah guru Bapak Ibu. Sehingga tidak lain tidak bukan adalah fokus kita pada melayani siswa. Kalau dalam istilah kita di istilah apa ya, tokoh pendidikan kita itu menghamba pada murid. Ya, luar biasa. Silakan di-copy, boleh di-copy sehingga kita beri request kembali. Dilanjutkan dulu Pak. Nanti kalau ada baru saya copy. Baik, terima kasih. Dan tidak lupa saya menyapa Bapak Ibu yang ikut bergabung, sehingga terima kasih atas partisipasinya, meluangkan waktunya ngopi bareng bersama kami Bapak Fasil Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan mari kita lanjut Bapak Ibu tentang kita sudah berdiskusi, berbicara banyak tentang RHK dan Bapak Ibu, kita RHK pada umumnya untuk minggu-minggu pertama, minggu kedua dan minggu terakhir bulan Januari ini, semua Bapak Ibu guru itu pada umumnya sudah menyiapkan RHK-nya dan dalam tahap pengajuan ke kepala sekolah. Nah, kita boleh berdiskusi, bercerita panjang lagi tentang apa yang nanti setelah kita ajukan, apa yang perlu kita persiapkan untuk observasi. Kadang juga kita bingung kalau seperti SKP dulu itu tinggal kita kirim file perencanaan kita, contoh kecil RPP dulu ya, sekarang sudah modul ajar itu kita tinggal share saja yang sudah diajarkan, terus mungkin latihan atau tugas atau hasil kerja anak-anak kita sebagai bukti kita share. Nah, apa dalam kinerja khususnya dalam PMM ini apa sama apa tidak? Boleh Bapak Ibu bercerita sehingga membuka unek-unek atau kebingungan yang dimiliki oleh kami Bapak Ibu guru ya. Silakan mari kita berdiskusi lebih lanjut. Saya memulai dari Pak Andika. Silakan Baik, Pak Andika. Saya Pak Iba. Ya. Oke, silakan Pak. Atau ngopi dulu. Mohon maaf. Apa dulu kok? Putus ini saya. Kebetulan tempat yang saya Pak terputus ya. Ini di Indonesia bagian timur ini, Pak Andi. Oke, silakan Pak Andi, boleh cerita. Oh ya, baik. Jadi baik. Lanjut Pak. Mungkin Pak Andi dulu. Oke. Beliau Pak Abang gimana? Sudah bisa kok? Unmute itu Pak Andi. Ya oke. Oke, silakan. Oke. Baik, jadi kita kan sudah di tahap pengajuan ya. Ini hari tanggal 29 ini. Batas terakhir itu kan 31 Januari. Tinggal berapa hari ini? Tinggal 2 hari lagi kan itu sudah pengajuan dan persetujuan kepala. Lalu nanti tanggal 1
tanggal 1 Februari itu kita persiapan, diskusi persiapan. Diskusi persiapan itu di sini kalau kita lihat di timeline-nya itu di Februari itu diskusi persiapan. Nah, pertanyaannya apa yang mau disiapkan? Kita apa yang mau disiapkan dalam rentang waktu 1 bulan itu. Nah, untuk persiapan ini, kalau kita lihat kembali di RHK yang kita ajukan, itu ada 3 pada aspek praktik pembelajaran, itu ada 8 indikator yang kita pilih salah satunya. Lalu yang disiapkan itu nanti implementasinya pada perencanaan proses pembelajaran. Jadi yang disiapkan itu adalah RPP. Dan jangan lupa yang menjadi inti itu adalah dokumen KOSP yang menjadi panduan untuk guru dan kepala sekolah menyelenggarakan mesin pembelajaran di sekolah. Lalu ada diskusi. Saya garis bawahi itu kata diskusi persiapan. Apa yang mau didiskusikan? Tadi persiapannya sudah ya. Persiapannya perangkat pembelajarannya kita siapkan. Yang pasti perangkat pembelajaran yang disiapkan itu tidak terlepas dari RHK yang kita pilih. Kemarin itu ada 8 indikator. Kita pilih fokus pada 1 indikator. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran itu kita fokuskan pada indikator yang sudah dipilih. Kemudian di dalam diskusi persiapan itu apa yang mau dilakukan dalam diskusi, apa yang mau didiskusikan. Nah, dalam diskusi itu kepala sekolah akan berdiskusi dengan teman-teman guru. Kepala sekolah berdiskusi dengan teman-teman guru terkait dengan rencana kerja yang sudah diajukan. Persiapannya sudah sampai di mana, apa yang perlu disiapkan, kemudian bagian yang menjadi fokus untuk ditingkatkan itu di dalam proses perencanaan pembelajaran itu didiskusikan pada tahap diskusi persiapan itu. Sehingga tadi sempat kita sentil sedikit tentang prinsip coaching untuk supervisi itu. Coaching untuk supervisi itu kan ada 3 tahap. Diskusi pra-observasi, kemudian ada observasi dan pasca observasi. Jadi pra-observasi itu kan kita berdiskusi tentang fokus pengamatan. Bagian mana yang akan menjadi fokus pengamatan untuk dikembangkan. Sehingga nanti Bapak Kepala Sekolah pada saat melakukan observasi itu benar-benar fokus pada perencanaan atau fokus yang ingin ditingkatkan, aspek yang ingin ditingkatkan. Begitu. Itu di tahap persiapan. Sehingga tadi kita sempat bicara panjang lebar tentang coaching untuk supervisi. Memang kita harus bangun kolaborasi yang lebih intens lagi antara kepala sekolah dan guru, terutama di tahap diskusi persiapan ini. Nah, jadi saya tegaskan kembali berangkat dari rencana RHK atau rencana kinerja yang nanti kita sudah ajukan, itu dilihat kembali dan didiskusikan kembali poin-poin spesifik mana yang akan menjadi fokus observasi oleh kepala sekolah. Begitu Pak Iba untuk sementara. Mungkin nanti oleh terima Pak kasih. Terima kasih. Kita angkat kopinya dulu Pak Abram. Kayaknya sepertinya sudah sampai rumah sepertinya ya. Ya, kita angkat kopinya dulu. Biar diskusi kita sampai larut tidak apa-apa. Baik. Kalau sudah ada kopi tidak ngantuk ini Pak. Saya masih di SOE.
Oke, Hanya baik. sinyal Terima kurang kasih Pak bagus. Abram. Terima kasih atas partisipasinya. Dan Bapak Ibu yang sementara partisipasi dalam live YouTube-nya kami, boleh ajukan pertanyaan sehingga diskusi kita lebih intens, Bapak Ibu. Dan saya ke Pak Wahyu, tadi ada sempat sebut Pak Iba, Oke, Pak silakan. Iba, Ada kita sapa teman kita dulu yang dari Madura. Ini ada ada teman kita dari Madura. Waduh, Selamat luar malam. biasa ya dari Yang paling pulau jauh. penghasil garam ya Pak Andi, Madura ya, luar biasa. yang paling jauh. Ya, terima kasih ya bisa bergabung bersama kami di Timur Tengah Selatan. Kami di Timur Tengah Selatan ini daerahnya cukup dingin ya, cukup dingin. Terima kasih untuk teman-teman seluruh Indonesia yang ikut bergabung. Mari kita berdiskusi banyak tentang pengembangan pendidikan kita, karena dengan adanya bentuk-bentuk digital yang ada dalam perkembangan teknologi ini sangat mempermudah kita sebenarnya dalam pengembangan pendidikan, terutama dalam melayani, dalam menganalisis kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita. Hanya saja kadang kita tertinggal, atau hanya saja kadang image yang kita bangun tentang paradigma itu keliru. Bukan salah ya Bapak, itu keliru. Karena apa? Kadang kita berada pada zona nyaman. Yang kedua, kadang juga kita berada pada daerah-daerah yang tertinggal. Contoh kecil, saya berada pada daerah yang jaringan juga cukup rumit. Listrik baru kemarin beberapa bulan, dan hari ini tower pemancar kami ya, BTS kami itu baru dibangun baru sambung dua besi di atasnya. Itu saya sudah bersyukur itu. Ya, dan semoga ke depan lancar. Dan paradigma yang kita bangun sebenarnya Bapak Ibu tidak salah, hanya karena kebanyakan kita ada pada zona nyaman. Istilah baru kita gunakan, istilah program atau istilah baru yang move on ya. Keluar dari zona nyaman, dan mari kita mencari solusi-solusi yang baik untuk melayani anak-anak kita, untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Mari kita lanjutkan diskusinya. Kita angkat dulu kopinya, saya ngopi dulu. Pak Wahyu mana kopinya? Pak Andi, Pak Pram mungkin bisa buat dulu. Oh, luar biasa nih. Saya punya dari kopi hitam pindah ke air jernih dulu, karena sudah satu gelas ini. Diskusinya masih panjang ini rupanya. Iya. Ya. Dan mari kita lanjut teman-teman semua. Kita berbicara tentang persiapan observasi Bapak Ibu. Dan persiapan observasi ini kadang kita berpikir apa yang nanti kita harus persiapkan. Padahal sebenarnya bukan persiapan, tapi sudah pelaksanaan. Karena kita yang namanya guru itu already ya selalu siap setiap waktu masuk kelas, dan saya yakin Bapak Ibu guru yang luar biasa di seluruh Indonesia ini tidak ada guru yang kalah di depan siswanya. Saya yakin itu, saya yakin. Dan untuk bercerita panjang tentang itu, Pak Wahyu boleh bercerita. Pak Wahyu, silakan. Baik, Pak Iba. Saya mungkin ini ya, kita belajar tanpa refleksi bahaya. Benar, kalau refleksi tanpa itu nanti sia-sia lah. Nah, itu mungkin saya mungkin mereview dulu, merefleksikan bagaimana sebuah RHK itu dibentuk atau tercipta. Nah, banyak sekali yang miskonsepsi ya Bapak Ibu, yang kita dilema sekali. Kadang-kadang guru tidak tahu, nanti operator yang kerja, tolong bantu kerja RHK. Nah, itu yang menjadi dilema kita. Banyak sekali kasus terjadi seperti itu. Nah, ini sebagai saya tugas kepala sekolah, kalau kepala sekolah sudah tahu bagaimana, kita harus menyesuaikan juga. Nanti ada salah satu menu, kepala sekolah bisa menyesuaikan RHK dari yang diajukan oleh guru. Misalkan tidak sesuai dengan istilahnya ekspektasinya terlalu tinggi, apakah guru nanti memberatkan. Jadi seorang kepala sekolah bisa duduk berdiskusi, ini kayaknya Ibu perlu ada penyesuaian. Contoh dalam indikatornya juga, kalau meleset dari raport mutu pendidikan, kita bisa sesuaikan. Jadi yang lebih kita akan merefleksikan, karena ini merupakan hal baru yang kita tidak ada istilahnya yang paling hebat, yang tidak kurang hebat. Makanya kita di dalam satuan pendidikan kita saling berkolaborasi. Nah, justru yang tadi kita disentuh tadi Pak Abram, itu kita kepala sekolah itu bersosok sebagai mitra. Jangan sebagai istilahnya kita sebagai
orang yang paling pokoknya lah itu kita secara ego kita saling istilahnya jangan menggurui, mari kita duduk sama-sama bagaimana menciptakan visi ideal dari sekolah. Sering kita merefleksikan dari kita duduk bersama, mari kita membaca ini bukunya pilihlah satu RHK yang guru akan intervensi dari 8 tadi kan sudah dipilih. Nah, setelah kita kalau saya yakin dan percaya banyak sekali yang miskonsepsi. Kadang-kadang yang tadi saya cerita RHK-nya kepala sekolah dengan guru tidak nyambung, apalagi yang paling fatal nanti tidak nyambung dengan rapor pendidikan. Itu yang nanti kita dilema yang akan menjadi kasus yang intinya esensi dari kurikulum Merdeka dengan ini PMM yang terintegrasi dengan PMM ini kan harus mengacu pada nanti rapor mutu pendidikan. Baik, kembali ke topik tadi yang Pak Iba ini sampaikan tadi, saya ranahnya jadi kepala sekolah, tapi alangkah baiknya juga kita berperan sebagai mitra. Mungkin kita tidak sok menggurui, mungkin kita agak sedikit tahu, jadi kita mengarahkan guru bagaimana persiapan apa yang guru akan persiapkan. Nah, sebuah RHK sudah dempuk dan sudah disepakati. Dulu waktu sebelum tanggal 25, kalau sudah disetujui kita bisa mengubah RHK. Tapi sekarang sudah closing semuanya, jadi kita jalankan sudah yang Bapak Ibu ini kan baru istilahnya masih hangat-hangat. Mungkin nanti kita di semester 2 kita refleksikan, pasti Bapak Ibu guru hebat nanti sudah mengetahui oh arahnya kemana. Jadi yang sudah RHK Bapak Ibu sudah tutup dan sudah disepakati itu sudah tidak dirubah. Jadi sudah mau tidak mau dan harus jalan. Nah, tugasnya bagaimana kita seorang top manager, ya kita mengarahkan, kita kasih motivasi, pasti Bapak Ibu mampulah untuk menyelesaikan apa yang RHK-nya ini Bapak Ibu sudah buat, sudah direncanakan, setujui dan disepakati. Jangan belum kerja patah semangat, woi saya 62, nanti saya bisa. Nah, itu kita membangun optimis dulu dan memberikan dorongan motivasi teman-teman kita guru, wah kamu mampu. Supaya kita mendorongkan, ternyata ya mungkin nanti berjalan waktu pasti kita bisa. Simpel saja Bapak Ibu. Nah, di dalam komunitas kan ada 3 yang kita omong tentang sertifikat. Ada di dalam intrasekolah. Jadi sekolah sendiri ada hak untuk menerbitkan sebuah sertifikat. Tidak usah Bapak Ibu kejar di webinar. Di dalam sesama sekolah itu di dalam kelompok kerja guru MGMP. Jadi Bapak terus yang memang yang kita diakui itu dalam komunitas yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi poin sekarang banyak sekali Bapak Ibu ini banyak sekali yang menyebarkan link webinar. Apakah itu webinarnya? Itu yang lagi tren itu Pak Wahyu. Jangan sampai kita membagikan link, kita isi biodata, tersebarlah biodata kita. Jadi waktu mensortir ini waktu webinar kita harus hati-hati. Alangkah baiknya tidak usah berpikir tinggi bagaimana membangun kolaborasi komunitas di dalam intrasekolah saja. Itu ada komunitas belajar itu ada dalam ujung-ujungnya korbankan murid yang akan dikorbankan. Jadi internal sekolah saja bisa diintervensi rencana kerja sekolah, bisa menggunakan dana bos, kita bisa pelatihan itulah lebih bagus secara luring. Nah, persiapan apa yang nanti guru-guru laksanakan? Saya ngomong guru dulu, bukannya istilahnya menggurui ini kakak-kakak senior. Mungkin nanti yang tadi kita istilahnya mempersiapkan istilahnya dokumen yang kita upload. Yang kita upload, kita unggah. Ya, kita unggah dulu dokumen dari RPP, kan KOSP sudah ada karena sudah dijalankan, sudah semester kedua RPP sudah ada. Dan poin penting nanti Bapak Ibu guru mencermati perjanjian tadi, yaitu ada contoh-contoh lembar observasi. Nah, jadi kan Bapak Ibu ada yang memilih dalam RHK-nya observasi antar teman. Jadi itu ada poin juga di dalam nanti Bapak Ibu kembali ke perjanjian itu kita cermati, karena ini sistemnya kita Merdeka belajar sendiri, tidak ada pelatihan berjenjang. Jadi Bapak Ibu silakan mencari referensi, kita saling berdiskusi. Pasti kita ada menemukan kesalahan, miskonsepsi, selalu kita seling duduk sama-sama. Pasti kita akan kita pasti akan menemukan titik temu apa yang menjadi kelemahan dari sekolah. Poin pertama yang akan Bapak Ibu persiapkan itu adalah lembar observasi. Dan pokoknya perencanaan dari tadi RPP-nya tapi RPP-nya harus sesuai dengan yang pilihan indikator dari praktik belajar yang Bapak Ibu pilih. Jadi disesuaikan dengan RHK-nya Bapak Ibu. Jadi nanti tugasnya Bapak Ibu itu saling duduk dan berdiskusi. Intinya dalam kenapa diberikan waktu 1 bulan. Itu Bapak Ibu kan harus merencanakan dengan baik-baik. Harus merencanakan dengan baik-baik apa ya praktik pembelajaran yang Bapak Ibu pilih dari RHK.
Nah, tugas kita dari istilahnya kepala sekolah ya melihat kembali, mereview Ya. apakah yang sudah guru persiapkan itu sudah mantap. Kalau sudah mantap, oke lah kita bisa unggah. Dan tugas gurunya nanti Baik. menanti dan melaksanakan observasi. Nah, mungkin kita persiapan istilahnya perencanaan yang kita akan persiapkan untuk kita unggah, Pak Iba. Mungkin itu sedikit tambahan, mungkin Pak Ya. Adi akan Terima melengkapinya. kasih Pak Wahyu. Ini ada teman kita yang bertanya ini, Ibu Imelda Kevi. Terima kasih, selamat bergabung Ibu Melda. Ada pertanyaan ini, izin bertanya ya, saya bacakan saja pertanyaan. Izin tanya, konsekuensi apa yang diterima guru atau kepala sekolah yang tidak melakukan penilaian kinerja atau dibuat namun tidak berhasil dilakukan. Ya ini apa pertanyaan yang cukup bagus untuk dijawab ya Bapak Fasil. Ada pertanyaan ini. Silakan teman-teman boleh menjawab. Pak Adi silakan. Gimana Pak Wahyu? Jawab sudah, itu ada pertanyaan dari teman, nanti kita saling melengkapi. Yang di kolom chat tadi dari Ibu Ida itu Imelda Kevi. Nah, Oh ya, oke. Baik, jadi bagaimana kalau guru yang tidak melakukan penilaian kinerja? Ini maksudnya mungkin ada guru yang tidak melakukan penilaian. Mungkin Ini terlambat. mungkin Pak, terlambat kerja RHK. Iya ya, kalau terlambat buat RHK atau Belum mungkin, terlambat, seumpama belum terlambat karena 31 masih bisa toh. oh ya, tidak melakukan ya, tidak melakukan penilaian kinerja. Nah, kalau misalnya ada guru yang tidak mau melakukan kinerja, kalau misalnya guru itu adalah ASN, semua ASN itu wajib melakukan penilaian kinerja ya. Kalau kita mau pilah, seluruh ASN di Indonesia itu diwajibkan untuk membuat RHK, penilaian kinerja, dan itu wajib. Sedangkan kalau misalnya teman guru ini adalah guru non ASN, misalnya mungkin masih honorer, tenaga honorer di sekolah, tapi tidak ingin membuat penilaian kinerja, maka konsekuensinya adalah ekspektasi pimpinan ya, guru itu tidak mendukung kepala sekolahnya. Dukungan pemenuhan ekspektasi kepala sekolah itu nanti berkurang. Itu menurut saya. Karena di sini kita guru orientasi pengelolaan kinerja guru ini untuk salah satunya itu untuk pemenuhan ekspektasi kepala sekolah. Di sini kita tidak usah Suaranya ekspektasi tidak kepala kedengaran sekolah Pak Adi. dalam mengembangkan satuan pendidikan. Oh ya, saya Putus. Pak Wahyu dilanjutkan dulu. Halo? Baik. Ya, halo. Sudah terdengar jelas. Suara terdengar. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin kita tidak Sudah, bisa Pak. berwacana. Aduh, sinyal ini terganggu. Tidak. Pak Wahyu Pas. bisa. Suara terdengar? Terdengar jelas Pak Wahyu. Ya, baik. Mungkin saya cuma coba menanggapi ya. Ini kita bukan tenaga ahli, jadi kita mungkin jangan berwacana dulu. Mungkin memang belum ada sebuah edaran, tapi istilahnya kan semuanya tercatat oleh sistem. Nah, bagi yang ASN yang otomatis kalau kinerjanya tidak kuat, pasti dalam kepangkatan pasti akan seperti berkala. Kenaikan pangkat juga pasti terancam. Dan ini kan sudah terintegrasi dengan kementerian. Kementerian sistem akan tercatat. Pasti ada yang ke depan, pasti kementerian akan membuat sebuah konsekuensi. Ini mungkin dari tahap awal, mungkin masih ada sedikit kelonggaran. Mungkin menunggu sebuah edaran pasti dari kementerian, jadi kita tidak usah menyebarkan istilahnya ini
info-info karena belum ada istilahnya edaran pasti dari kecuali sudah ada edaran dari kementerian. Yang jelas ini sudah tercatat oleh sistem pangkatan atau berkala pasti akan terlambat karena nanti tidak membuat penilaian kinerja. Terus yang saya khawatirkan ya Bapak Ibu, ini merupakan kekhawatiran jangan sampai yang guru Waduh, terpental. Semoga tidak terpental. Waduh, mohon maaf Bapak Ibu, gangguan jaringan sinyal terpental ya? mungkin ya. Bagaimana Ya. terpental? Sudah terpental, sudah. Semua sudah hadir. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Memang saya nyambung apa yang ditanya oleh teman kita. Memang belum ada edaran pasti atau dasar aturan yang memberi penegasan tentang siapa sanksi apa yang diterima dan seterusnya. Dan kita tidak perlu tidak perlu mengembangkan itu karena pada intinya bahwa kita melakukan pekerjaan kita terutama sebagai guru, tupoksi kita itu melayani anak-anak kita sehingga untuk pengembangan aturan dan penegasan itu saya yakin bahwa itu ada pada tangan pengambil keputusan atau pengambil kebijakan terutama dalam hal ini badan kepegawaian dan seterusnya. Dan juga ada kepala kita, kepala sekolah, ada kepala dinas dan seterusnya. Sehingga kita di sini memiliki batas yakni kita melakukan tugas seperti itu. Silakan dan Bapak Ibu mari kita seperti itu Ibu Imelda, konsekuensi yang diterima itu untuk sementara itu belum ada Bapak Ibu, sehingga ketika kita mau berbicara tentang nanti seperti apa, nanti hukumannya apa dan saya yakin bahwa tidak. Tapi kalau yang dikatakan oleh Pak Wahyu memang benar karena secara administrasi ketika kita mau melengkapi bahan untuk sebuah urusan dinas atau sebuah urusan kepegawaian, saya yakin bahwa akan ada konsekuensi hukum administrasi. Ya, ini ada juga pertanyaan dari Ibu atau Pak ya. Ya, saya yakin Ibu ya, Ibu Leni Taek. Izin bertanya Bapak, di sekolah kami ada guru ASN yang tidak kerja kinerja, apa itu berpengaruh terhadap kami yang sudah kerja atau tidak? Mohon penjelasan. Jadi memang ini pertanyaannya secara individual. Kalau satu tidak kerja, yang lain terpengaruh tidak. Saya yakin pertanyaan seperti itu ya. Silakan dijawab Pak Wahyu, silakan beri penjelasan tentang hal-hal ini. Terima kasih Bu Leni, selamat malam atas pertanyaannya. Terima kasih luar biasa ya. Mari Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Ibu Leni Taek, mungkin saya mencoba menjawab. Ini kan menjadi satu kesatuan penuh di dalam ekosistem sekolah. Jadi akan nanti yang Bapak Ibu input itu akan muaranya ke rapot mutu pendidikan, jelas sekali berpengaruh ya Bapak Ibu. Makanya untuk guru non ASN kan dianjurkan untuk ikut untuk istilahnya menilai bagaimana rapot mutu pendidikan sekolah itu nanti karena diambil akan disaring akan muncul sebuah nilai rapot mutu pendidikan sekolah. Dan ini akan sangat berpengaruh misalkan karena contohnya guru-guru non ASN kan juga diwajibkan. Jadi bagaimana sistem pembelajaran, perilaku kerja di satuan pendidikan kan nanti akan terintegrasi juga dengan ini rapot mutu pendidikan. Jadi akan tetap berpengaruh, Pak Iba. Pak Iba terpental lagi. Sinyal kurang bagus ya Pak Andi. Suara saya terdengar. Sinyal kayak agak kurang bagus ini malam. Di sini terdengar suara jelas ini Pak Wahyu. Ini moderator ini terganggu. Halo Pak Iba. Mungkin Pak Andi menambahkan sambil menunggu Pak Iba. Oh ya, oke. Jadi untuk pertanyaan ini yang tidak, ini kan ada guru ASN yang tidak kerja kinerja, apakah itu berpengaruh terhadap
kami yang sudah kerja atau tidak. Oh ya, saya pikir apa namanya secara komunitas, secara lembaga satuan pendidikannya pasti berpengaruh ya Mas ya. Kalau Ya, tapi kalau berpengaruh. secara individu pribadi Tidak berpengaruh. Kan berpengaruh. begitu. Cuma Ya. sekolah yang berpengaruh. Mutu Nah, sekolah kalau yang sekolah pasti diganggu. berpengaruh. Pasti pengaruhnya. Pengaruh terhadap Pengaruh di kepala komunitas. sekolah juga, Pak Andi. Pengaruh di kepala Ekspektasi sekolah. kepala sekolah kan tidak Ekspektasi kepala sekolah terganggu. tidak tercapai. Itu. Jadi mungkin itu jawabannya untuk Ibu Leni. Sambil kita menunggu. Kalau saya ada sementara pelajari Perdirjen ini ada ada sanksinya juga. Oh ya, silakan Pak Andi kalau yang sudah membaca Perdirjen. Ini ada sanksinya. Bisa share screen saja Pak Andi. Bisa share screen saja supaya bisa baca. Pak Andi pakai laptop. Saya pakai laptop, cuma di laptop ini tidak ada filenya. Saya harus ini dulu. Pak Wahyu ada filenya di situ, bisa share screen biar nanti. Pasal di berapa halaman ya? 14. Halaman berapa? Halaman 14. Siap. Tunggu saya buka Google Drive dulu. 14. Yang di sistem informasi, bab berapa ya Pak Andi? Di bab 6, tindak lanjut. Oke. Mohon izin share screen Pak Andi. Sanksi. Ini. Sudah Pak Andi? Belum nih. Oh ya, sebentar. Izinkan dulu. Sudah. Ya, oke. Ini di bagian bawah itu Mas Wahyu ada di pasal 29. Pasal 29 ayat 6 itu. Iya. 6. Itu bahas tentang sanksi. Tapi ini kan sampai perundang-undangan, tapi tidak jelas perundang-undangannya bagaimana Pak Andi? Oh, itu bekasnya peningkatan karirnya nanti yang ini. Jadi nanti sambil kita pelajari itu, Mas Adi. Ya, siap. Jadi mungkin yang pasti tadi pertanyaannya itu berpengaruh tidak? Ya, pengaruhnya ke satuan pendidikan. Oke. Pasti ke depan adalah Pak, istilahnya ini kan baru tahap pertama, terintegrasi pasti nanti seperti dalam kinerja BKN pasti sistem perundang-undangannya samalah. Kalau dinyatakan tidak aktif ya pensiun toh. Ada jenjang karir sudah terganggu juga. Pasti nanti ini kan baru tahap mulai, pasti sanksinya mungkin nanti di semester 6 pasti akan muncul lah. Ini kan baru penggodokan juga, baru diluncurkan juga. Pasti ke depannya yang ini kan poinnya dari sanksi ini, sanksinya juga belum dipertegas dari poin ayat 2 huruf ini, belum jelas sanksinya seperti apa juga belum termuat jelas. Tapi akan berhubungan dengan sama dengan kinerja BKN kemarin tahun 2023 yang jelas. Pasti akan ada sanksi. Tapi nanti yang masih dilema nanti sanksi itu kewenangan dari BKN atau dari kemenangan dari Kemendikbud. Nah, kemungkinan nanti kita tidak memunculkan wacana dulu, kita berdasarkan basis data juga dulu. Jadi nanti kalau sudah ada istilahnya sanksi yang pasti baru kita bisa muatkan Pak Andi. Jangan berwacana dan berargumen dulu. Oke, mungkin kita sedikit kembali ke persiapan tadi, diskusi persiapan itu. Kalau tadi untuk guru kan kita mempersiapkan perangkat ajar, kemudian dokumen KOSP-nya,
kemudian persiapan untuk melakukan proses pembelajaran ya di Iya. kelas sesuai dengan rencana yang sudah diajukan. Nah sekarang untuk kepala sekolah, kira-kira mungkin ada bagaimana persiapan menurut Pak Adi nih, pengalaman Pak Adi, Mas Adi ini kan kepala sekolah. Jadi dari pengalaman Mas Adi ini, kalau di tahap persiapan ini apa ya, kira-kira mungkin ada gambaran tentang persiapan yang mau nanti dilakukan oleh teman-teman kepala sekolah, bisa Iya. dibagikan ke. Ya Pak Adi, Silakan Pak. makasih. Yang pertama pasti saya istilahnya mengeprint semua, mereview semua dari RHK yang teman-teman guru sudah buat. Jadi kita duduk dengan guru, jadi Bapak Ibu yang harus bukti dukungnya seperti apa dulu. Jadi supaya guru jauh-jauh hari sudah paham memang. Jadi relnya itu seperti ini. Nah, yang kedua nanti Bapak Ibu guru juga harus kita istilahnya tidak menggurui. Selain kita sebagai kepala sekolah juga harus mempersiapkan juga, atau Pak seperti saya memilih visi misi. Otomatis kita juga harus mempersiapkan juga kepala sekolah sesuai RHK yang kepala sekolah pilih. Nah, selain itu kita sambil menunggu guru-guru kita mengupload persiapan rencana pembelajaran, dokumen yang dipersiapkan untuk unggah, kita lebih baik sering saling kolaborasi dan duduk Pak Andi, tidak menggurui, lebih baik kita saling bersinergi. Jadi kita yang, dan terus terang ya, jujur di jenjang SD itu banyak sekali guru-guru yang masih lemah di dalam IT. Nah itulah sosok kita sebagai kepala sekolah, bagaimana kita mendampingi, bagaimana persiapan observasi, karena waktunya kan kita tidak usah tergesa-gesa. Jadi jangan sampai nanti yang dilakukan oleh guru nanti di tengah jalan. Jadi sesuai dengan RPP. RPP-nya kan tadi yang kita sejak awal tahu apa yang dinilai, apa yang dipertimbangkan, dan akuntabel untuk didukung. Jadi kita memastikan, kan enak Pak Andi kalau kepala sekolah sudah memastikan RPP-nya sudah sesuai dengan ini RPP yang sesuai dimaksudkan. Jadi kita tugas kepala sekolah otomatis mendampingi, nanti bukti nyata yang mau diupload ini guru otomatis dalam waktu bukti dukung kan akuntabel. Jadi guru-guru yang mempersiapkan, terus mendampingi juga apa-apa yang harus dipersiapkan lembar instrumennya. Jadi kita juga harus memperlihatkan yang di Persiden itu lampiran ada. Jadi kita kan itu berbuat PDF, kita bisa convert ke Word, kita sesuaikan, kita ketik. Nah, di kemarin juga kita juga mengharuskan, kita sudah membuat RHK. Otomatis RHK kita akan kita tuangkan di dalam kontrak kerja. Jadi saya harap nanti teman-teman juga sudah masukkan semua RHK di dalam perencanaan di kontrak kerja di tahun 2024, kan formatnya sama persis sesuai dengan e-kinerja di BKN kemarin. Jadi kita sambil di bulan Februari ini kita sudah membuat RHK. RHK-nya kita tuangkan di dalam lembar ini kontrak kerja. Jadi supaya kita bisa sepakati bersama, supaya guru mudah juga, oh ini saya mau kerja seperti ini, RHK-nya seperti ini. Nah otomatis supaya mengukur akuntabel ya kita mendampingi guru istilahnya untuk membuat mereka punya dokumen yang mereka upload. Tidak kalah penting juga kehadiran, jadi lembar hadir untuk guru, daftar hadir untuk siswa. Selama dalam proses observasi juga kita membuat ini daftar hadir. Jadi sejauh-jauh hari ini dalam waktu 1 bulan, ini baru tahap perencanaan ya Pak Andi, sebenarnya yang terpikir dalam logika saya, karena ini kan belum terjadi. Nanti yang ke depan kami akan lakukan ya seperti itu. Pasti kita sebagai sosok kepala sekolah harus mendampingi supaya nanti bukti dukung yang disampaikan guru akuntabel. Jangan sampai RPP-nya kalau kita tidak, nanti RPP-nya guru meleset. Ini itulah berbagai rencana yang saya akan lakukan nanti di bulan Februari bersama guru-guru. Sering banyak duduk bersama dan sharing bagaimana mempersiapkan ini observasi. Begitu Pak Andi, Pak Iba. Baik, terima kasih, luar biasa Pak Wahyu ceritanya, dan memang benar kepala sekolah itu memiliki peran yang cukup signifikan dalam membangun kolaborasi untuk persiapan observasi. Dan tadi sempat diceritakan tentang instrumen yang disampaikan, dan sepertinya atmosfer, kalau kita mau melihat tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ikut live dengan kita malam ini, atmosfer yang dibangun dalam menanggapi platform ini sepertinya ada 2 kalau kita mau baca, yakni ada yang ragu
ada yang khawatir, dan bahkan ada yang mau mengatakan berat sepertinya. Sehingga malam ini kalau bisa kita berdiskusi, kita bercerita lebih banyak tentang kadang yang kita bicarakan ini sudah masuk ya. Padahal sebenarnya banyak video-video yang bertebaran di YouTube, di eee, berbagai macam media digital tentang langkah-langkah untuk masuk ke sana. Contoh kecil dalam penggunaan ID belajar. Tapi saya yakin bahwa masih banyak Bapak Ibu guru yang terkendala dengan penggunaan ID belajar. Bahkan ada teman saya juga yang lupa paspornya, dan Bapak Ibu bisa Bapak Fasil bisa bercerita banyak tentang bagaimana mengaktifkannya, sepintas saja tentang bagaimana masuk sampai ke membuat RHK, biar mengulang tentang video-video yang sudah bertebaran pun tidak apa-apa, yang penting kita bercerita tentang ini sehingga mau tidak mau diulang-ulang sehingga paradigma ini bisa terbuka. Oh ya, caranya begini. Ya, step by step seperti ini dan seterusnya. Ya, saya minta ya kalau bisa kita bercerita banyak tentang itu. Master IT ada itu, Pak Andi itu Master IT itu. Iya betul. Kok ada itu Apalagi ya, apalagi master. Jadi apa? Saya mau mohon maaf Pak coba. Andi, saya ada teman yang ID belajarnya itu direset ulang-ulang pun tidak bisa itu. Mungkin butuh co-captain untuk mengatasi. Harus ada Silakan Pak co-captain. Andi. Oke, baik. Saya mau menyambung penjelasan Mas Adi tadi tentang persiapan oleh kepala sekolah. Itu kan kalau kita cermati formulir yang ada di lampiran Perdirjan itu kan itu perlu dilengkapi oleh kepala sekolah ya. Itu kan dipersiapkan oleh kepala sekolah. Kemudian indikator-indikatornya itu juga disiapkan oleh kepala sekolah Mas Adi ya, begitu ya. Iya. Lalu itu tergantung Pak Andi. Kalau mengisi RHK observasi sesama guru juga guru membuat atau Pak Andi. Itu ada observasi guru dengan guru, observasi tergantung RHK mereka. Waktu memilih kan ada yang observasi antar sesama. Kalau observasi sesama guru kan lembarnya ada, tergantung. Kalau yang poin penting pasti kepala sekolah yang membuat RHK jelas. Oke, jadi berarti persiapan dalam tahap persiapan bulan Februari ini teman-teman kepala sekolah itu harus mempersiapkan salah satunya itu instrumen itu. Mempersiapkan instrumen yang berdasarkan RHK yang diajukan oleh teman-teman kita, teman-teman guru. Kemudian indikator-indikator yang menjadi fokus pengamatan, fokus observasi gitu, itu dipersiapkan. Lalu diskusi, tadi fokus observasi itu, fokus yang akan diobservasi itu kan nanti sebelumnya didiskusikan dulu dengan rekan-rekan guru sehingga fokus itu juga diketahui oleh fokus observasi itu diketahui oleh guru dan kepala sekolah, sehingga guru melakukan persiapan terutama pada fokus yang disepakati untuk diobservasi. Begitu. Mungkin begitu Pak Adi ya? Iya ya. Oke. Berarti persiapan guru dan kepala guru menyiapkan perangkat pembelajaran dan kepala sekolah menyiapkan instrumen. Sementara dalam diskusi nanti itu kepala sekolah dan guru itu menyepakati berdiskusi tentang indikator dan fokus yang akan menjadi poin yang menjadi fokus observasi maksudnya. Begitu. Oke Pak. Baik, terima kasih mau Pak ditambahkan Andi. atau Pak Iba? Oke, baik. Pak Wahyu, memang kita butuh instrumen ya. Kadang juga kita berpikir instan untuk instrumen, tapi kalau bisa juga instrumen yang kita persiapkan itu sesuai dengan RHK yang akan dinilai, sehingga
tidak salah instrumen ya begitu ya, perlu kita ingat itu. Baik, dan, Mas Andi mohon maaf kita bukan kita ke belakang sedikit tentang, eee karena kebanyakan itu masalah saya kembali ke pertanyaan tadi itu, ada yang terlambat ya, pertanyaan-pertanyaan tadi itu memang masalah yang, lagi tren sekarang itu nanti kalau tidak kerja efeknya apa dan seterusnya, orang sudah berpikir tentang ini sehingga, Maju kita dulu. Iya. iya memang kita butuh kalau bisa cerita kita ini mohon maaf ya, kita sudah sampai dengan tahap observasi, tapi kalau bisa cerita sedikit tentang bagaimana masuk ke sana sehingga teman-teman kita itu tidak kaku ya, apalagi yang ya kalau zaman sekarang kalau kita mengatakan bahwa ada yang melek IT, tapi ada satu 2 yang melek juga ya kalau kita lihat. Oh ya ini juga ada Pak Ibu ya Yunisti Nenotek ya ini, dia bertanya, "Pengisian PMM RHK yang sudah disepakati oleh kepala sekolah, tetapi ada guru dalam satu sekolah tidak melakukan aksi nyata. Apakah nilai tak akan muncul atau bagaimana?" Ya, ini ada Bapak kepala sekolah nih obatnya nih untuk pertanyaan ini nih. Ya, Pak Wahyu, tolong dulu Mungkin ini ada teman yang ingin diskusi nih. Terima kasih. Selamat malam Ibu Nenotek. Silakan Pak Wahyu boleh Nah, menjawab, boleh bercerita silakan. Mas Adi dan Pak Iba, ini aksi nyata ini kemungkinan kemungkinan ini aksi nyata pelatihan mandiri mungkin. Oh, iya, Karena iya. ini Oh iya ya eh, betul. Kecuali bukti sudah dukung. disepakati oleh kepala sekolah, Di Ah, PNM, oh tetapi iya betul ya, di ah, PMM ya, di PMM. ya kalau pelatihan mandiri tidak sampai aksi nyata tidak dilakukan ya sertifikat ini kan tidak 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 terbit kan? keluar. Tidak terbit. Terbit. Berarti berarti tidak tidak dapat nilai, tidak dinilai nanti. Kan yang nanti bukti Bagaimana dukung mau yang harus bukti dukung untuk diupload itu kan harus ya. sertifikatnya. Ya untuk aksi nyata Yes. juga kan nanti ada tim yang akan sebagai lolos untuk kurasi. Jadi ada tim Iya juga iya, yang heeh. membaca Bapak Ibu aksi nyata. Kurasi. Ini memang agak berat Kurator yang ya. Bapak Ibu RHK-nya itu memilih salah satu topik pelatihan mandiri harus lulus topik itu dibuktikan dengan sertifikat aksi nyata. Memang menggunakan proses agak lama. Saya memang sudah beberapa kali ikut aksi nyata dan sertifikat juga terbit, tapi menggunakan memerlukan waktu proses yang sangat panjang. Nanti kalau sudah tidak lolos, belum lolos kurasi, nanti akan butuh perbaikan juga. Jadi kalau nanti ada tim dari isinya Ya. mereview, isinya yang lolos kurasi otomatis sertifikat terbit. Nah kalau yang tidak lolos kurasi nanti ada diberikan waktu untuk perbaikan aksi nyata. Mungkin ada Ya. yang paling poin penting itu kebanyakan jatuh di umpan balik. Kebanyakan tidak ada refleksi dan umpan balik. Jadi untuk screenshot semua umpan balik yang diberikan rekan sejawat atau yang paling poin penting itu umpan balik dari kita punya murid-murid. Jadi kan tergantung ini jenjangnya. Kalau kepala sekolah pasti tidak mungkin murid, pasti guru, umpan balik dari guru. Mungkin tadi yang kalau aksi nyata itu berhubungan pasti dengan pelatihan mandiri. Tapi kalau Boleh ya. mungkin bukti dukung itu berarti ya sesuai penilaian kinerja guru. Ya kalau bukti dukung kan sejak awal yang tadi saya utarakan sejak awal tadi perlunya istilahnya sosok mentor kepala sekolah. Jadi kepala sekolah juga kalau sejak awal perencanaan dalam observasi RPP-nya sudah mantap, tapi otomatis akuntabelnya dalam ini RPP-nya juga kita dalam ke depan tidak usah pusing-pusing, pasti RPP-nya sudah tidak usah, pasti sudah paten juga. Jadi bagaimananya kepala sekolah untuk memanage juga dengan guru-guru. Hanya kita omong saja, jangan istilahnya zaman sekarang itu yang copy paste. Nah itu ya bagaimananya sosok kita sebagai top manager kepala sekolah harus dari awal perencanaan memang harus selain memudahkan kinerja kepala sekolah sendiri itu membuka ruang dan waktu untuk guru saling berdiskusi bagaimana istilahnya bukti dukungnya tercapai. Nah itu belum mulai tapi masih banyak yang pesimis. Memang merupakan hal baru karena mungkin kita selama ini di zona nyaman. Yang tadi Pak Ibrahim cerita itu mungkin selama ini kita berada di zona nyaman, belum bekerja, belum berjuang, tapi sudah patah semangat. Ya, alangkah baiknya kalau sesama guru yang memberikan motivasi, saling merelakan memberikan bantuan pasti bisa. Kalau saya kemarin ada waktu duduk sharing dengan guru-guru, bagi guru-guru yang lemah kami mentor rekan sejawat. Jadi
teman satu mendampingi teman yang satu kan bisa. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri, saya, Pak Iba, Pak Andi di jenjang SD itu banyak sekali yang kita guru-guru itu masih lemah di dalam penguasaan IT, apalagi kita dituntut di dalam aplikasi sistem ya, makanya mereka juga hal itulah waktunya peran kita bagaimana kita memanage berkolaborasi antar guru ya, bergerak dan menggerakkan lah, intinya itu Pak Iba. Dan kita optimis lah, jangan istilahnya muncul pertanyaan kalau ini tidak. Nah ini kan kita baru luncurkan, saya yakin Bapak Ibu semangat, motivasi pasti bisa. Nah bagaimana kalau teman-teman ya, Bapak Ibu punya tugas memberikan motivasi dan dorongan. Nah sambil menunggu yang tadi pertanyaan bagaimana kalau tidak kerja, bagaimana kalau tidak. Nah Bapak Ibu ini memang di dalam tadi Pak Andi sudah jelas di dalam perdijen itu sesuai dengan perundang-undangan. Jadi saya dengan Pak Andi tidak berani saya mewacanakan. Jadi tunggu peraturan sudah tertulis, berarti saya dengan Pak Andi bisa belajar dan bisa menyampaikan di Bapak Ibu. Jadi kalau saya menyampaikan dengan Pak Andi salah, takut kita yang menyebarkan isu hoax yang tidak pasti dan tidak jelas. Jadi mungkin ya kita menunggu saja perundangannya seperti apa, ya pasti setiap kegiatan atau kerja pasti akan kita ukur dan pasti akan ada sanksi dan konsekuensinya. Dan apalagi ini sudah termerger, Kemendikbud yang ambil alih dari penilaian kinerja guru, pasti konsekuensinya jenjang karir kita dan tunjangan-tunjangan kita pasti ke depan akan berhubungan sekali pasti Bapak Ibu. Ya mungkin itu Pak Iba. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Memang benar kalau kita lihat pertanyaan tadi itu arahnya ke pelatihan mandiri. Sehingga memang apa yang dikatakan itu kalau tidak dijalankan kan ada tahapan kurasi, dan kurator kalau memberi respon balik itu kita harus memberi tanggapan. Dan memang ada satu kendala dalam pelatihan mandiri itu adalah tanggapan dari teman-teman. Kadang juga ada link yang disebarkan untuk ditanggapi atau diberi flashback, tapi kebanyakan itu teman-teman itu tidak memberi komentar atau tidak memberi umpan balik, sehingga kurang pada nilai umpan balik. Memang itu benar. Dan Bapak Ibu yang ikut live, terima kasih atas partisipasinya. Sepertinya malam ini kita ingin berdiskusi terus, namun waktu membatasi kita. Untuk besok kita tetap berkarya untuk anak-anak didik kita. Mari kita berdiskusi, mari kita membangun kolaborasi. Dan kita ada di penghujung live streaming kita. Terima kasih atas partisipasinya untuk seluruh teman-teman di seluruh Indonesia, terutama tadi yang ikut berpartisipasi. Dan sebelum kita mengakhiri, ada sedikit close statement ya dari teman-teman. Saya memulai dari Pak Wahyu. Terima kasih. Silakan beri close statement untuk kita semua, Bapak Ibu. Pak Wahyu, kami menunggu. Silakan. Baik, Kakak Ganteng, Pak Andi. Baik, closing statement saya. Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah jangan jadikan momok untuk Bapak Ibu. Itu hal-hal yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan yang mulia. Akan memudahkan Bapak Ibu guru, jangan berpikir pesimis. Bapak Ibu tetap optimis bagaimana perilaku kinerja Bapak Ibu guru dengan praktek pembelajaran Bapak Ibu akan terukur secara valid. Karena dengan akuntabel, dengan bukti dukung yang Bapak Ibu berikan. Jadi Bapak Ibu RHK yang Bapak Ibu sudah buat, sudah diajukan dan sudah disepakati dengan kepala sekolah, pokoknya Bapak Ibu tetap optimis, jalankan sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu telah buat. Saya yakin dan percaya kolaborasi, intinya di kolaborasi, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi Bapak Ibu ini merupakan hal baru untuk kita semua, tidak ada yang hebat, tidak ada yang paling hebat, mari kita membuka diri, bagaimana pengelolaan kinerja ini. Seringlah Bapak Ibu membaca referensi, dan kita sama-sama saling belajar, dan saya yakin Bapak Ibu selamat di bulan Februari akan mempersiapkan lembar observasi. Buatlah yang terbaik untuk Bapak Ibu guru dan buatlah yang terbaik untuk murid-murid dan terima kasih. Terima kasih, luar biasa Pak Wahyu. Mantap. Penting. Dan kita dengar dulu close statement dari Pak Andi. Silakan Pak Andi. Luar biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Iba, Mas Adi. Kita diskusi malam ini sangat menarik nih sebenarnya. Berlanjut Februari ini.
Ya, ini harusnya Tenang, nanti kita tenang, tenang. berlanjut ya, Mas Iya, Adi iya, dan iya, Pak iya, Iba. iya. Kita akan Pasti. masih ada sesi berikutnya lagi. Tapi dari saya untuk pengelolaan kinerja guru ini, saya berpikir bahwa ini dampaknya akan lebih baik lagi. Harapan kita semua dengan adanya pengelolaan kinerja guru ini, tahapan persiapan, observasi, kemudian tindak lanjut, itu bisa membawa dampak pada kualitas proses pembelajaran di kelas yang nantinya berdampak pada peserta didik kita. Yang intinya bahwa kualitas pembelajaran akan semakin berubah, semakin berkembang, semakin lebih baik, ke arah lebih baik, sehingga nanti apa yang kita harapkan dalam satuan pendidikan itu bisa tercapai, dan juga anak-anak kita bisa mencapai merdeka belajar. Mungkin itu sekian dari saya. Saya kembalikan Terima ke Pak Iba. kasih, Andi, luar biasa. Dan Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi dalam live kita malam ini, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan kita akan terus melakukan diskusi melalui live streaming dan link ini. Dan Bapak Ibu, terima kasih juga untuk teman-teman yang ikut berpartisipasi dari seluruh Indonesia. Baik dari Madura, tadi juga ada Jakarta Selatan, ada juga dari Timur Ada yang Tengah dari Selatan, Manggarai. ada dari Manggarai. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mari kita membangun kolaborasi yang apik untuk anak-anak didik kita, dan saya yakin bahwa guru adalah bapak dan ibu untuk semua anak yang sekolah. Dan saya yakin juga statement yang atau prinsip yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru harus menghamba pada murid. Saya yakin bahwa guru tidak akan nama guru apabila tidak ada murid, Bapak Ibu. Dan sangat luar biasa untuk kita, Bapak Ibu guru, guru-guru yang hebat di seluruh Indonesia yang turut berpartisipasi. Terima kasih untuk semuanya. Dan jangan lupa nanti mengikuti juga live streaming yang akan dilakukan dalam sesi 2, yakni penilaian kinerja dalam platform Merdeka Mengajar. Terima kasih, saya Nara. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat malam Terima untuk kita kasih, semua. selamat malam. Salam Merdeka Mengajar Malam, untuk Bang. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Terima Ada kasih. yang ini, Sampai teman jumpa. kita ada yang dari Bandung Barat nih. Terima Yang baru kasih, selamat malam dari malam Bapak Ibu kita sudah guru di selesai. Bandung ya. Ibu Nelly Kota Puspas, Lautan Api ya, selamat Kota malam. pahlawan juga. Luar biasa ya. Sayonara untuk kita semua. Semoga besok kita melakukan yang terbaik untuk anak didik kita. Terima kasih. Oke, terima Salam kasih. kompak untuk kita Sampai semua. jumpa. Sampai jumpa. Selamat malam Mas Andi. Kopinya masih ada? Mari kita Masih harga ada kopi nih, untuk masih ada. anak kita. Mau berlanjut Salam, boleh? Ya, jangan lupa ngopi bareng. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Izin live ya Bapak Ibu. Jangan live, Pak Iba.